Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, sahabat DT di mana saja Anda berada rahimakumullah. Sudah pantasnya kita selaku manusia, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang dhaif, memanjatkan puja serta puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah di dunia ini. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sahabat DT di mana saja Anda berada rahimakumullah. Dunia ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada 3 hal yang Allah tidak benci. Yang pertama, illa bizikrillah. Yang tidak dilaknat oleh Allah, yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang selalu berzikir, menyebut-nyebut asma Allah, maka hatinya akan tenang, tidak gelisah. Meskipun ditimpa dengan bermacam-macam ujian dan cobaan, karena lisannya selalu basah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna yang selalu keluar dari mulutnya, maka hatinya orang tersebut akan merasa tenang. Yang kedua, yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wa alimun, adalah orang-orang alim, orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang soleh, para ulama, para habaib, para kiai, para guru.
yang memberikan nasihat-nasihat, yang memberikan mau'izah hasanah, yang memberikan pelajaran-pelajaran kepada muridnya. Karena kata Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi dan rasul. Oleh karena itu kita wajib hormat, kita wajib takzim kepada orang-orang yang mengajarkan ilmunya kepada kita, yakni para guru-guru kita, para orang-orang alim yang senantiasa memberikan nasihat-nasihatnya yang menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah muta'allimun, orang-orang yang belajar, orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para malaikat menebarkan sayapnya kepada orang-orang yang belajar ilmu, orang yang belajar agama, orang yang menuntut ilmu pengetahuan, maka dilindungi oleh para malaikat. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita menuntut ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan kita akan menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dengan ilmu hidup kita akan mudah. Dengan ilmu hidup kita akan terhormat. Dengan ilmu derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu yang kita amalkan khusus untuk pribadi kita maupun kita sebarkan untuk orang lain, insya Allah ilmu itu akan bermanfaat. Al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang tidak diajarkan untuk orang lain, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita termasuk orang-orang yang tiga ini. Yang pertama adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, dan orang-orang yang selalu menuntut ilmu pengetahuan atau mencari ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan menjadi orang-orang yang menempatkan suatu tempat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.